Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 7 pagi teman-teman ya. Alhamdulillah ya, hari ini saya libur kerja. Jadi sekarang saya libur kerjanya hari Rabu dan Sabtu ya. Saya milih ya, sebelumnya kan bulan kemarin kan saya Senin dan Kamis ya liburnya ya di satu minggu itu. Terus saya minta ke atasan saya, bos aku libur rebus tua lah, Swido. Swido itu Suyobi dan Doyobi ya teman-teman, Rabu dan Sabtu. Oh iya ya, siap. Bosnya bosku ya, namanya Yamada Sang ya. Nah, ini teman-teman ya, itu udah ada yang warna merah ya pohonnya. Nah ini di musim gugur malah bermekaran ya. Sebelumnya nggak ada bunga warna kuning ini teman-teman. Ini malah bermekaran ya. Tuh, bagus ya. Nah itu teman-teman ya, jadi enaknya kerja di pabrik saya itu, di tempat saya bekerja itu bisa milih hari libur ya. Dan sepertinya ini saya akan libur hari Sabtu, Rabu dan Sabtu seterusnya ya, sampai saya habis kontrak kerja ya. Sampai saya udah bosan kerja di Jepang, pulang ke Indonesia ya, pokoknya Rabu dan Sabtu. Soalnya Rabu itu jarang ada lemburan teman-teman. Ada sih sebenarnya, cuman seringnya itu enggak. Sabtu juga ada, jarang ya. Pokoknya dari hari-hari yang lain tuh yang lebih sering enggak ada tuh Rabu sama hari Rabu sama Senin sebenarnya. Cuman kan enggak bisa Senin ke Rabu kan selisih sehari kan enggak boleh. Harus selisih 2 hari minimal, 2 atau 3 hari. Tadi saya bangun jam 3 pagi teman-teman. Meskipun libur ya tetap bangun pagi teman-teman ya, nggak tahu udah kebiasaan. Nah ini saya mau ke pantai teman-teman ya, cuman beda beda lokasi ya. Biasanya kan saya di pantai Inage Kaigang ya. Anginnya teman-teman ya, dingin teman-teman, 17 derajat. Biasanya saya di pantai Inage Kaigang di dekat kontrakan saya ya. Sekarang itu saya mau ke pantai Shinarashino ya. Pantai Shinarashino di titik bis jemputan saya ya kan, stasiunnya Shinarashino. Jadi saya ke titik bus jemputan, terus dari titik bus jemputan itu jalan kaki 15 menit ya sampai pantai gitu. Udah lama saya nggak kesini ya, ada kali ya 2 bulan apa 3 bulan ya. Sepi pantainya teman-teman ya, sepi banget ya. Ada orang jogging ya, olahraga ya. Nggak seramai di pantai Inage Kaigang ya. Itu kan warnanya udah pada merah-merah teman-teman ya. Hanya pohon-pohon terpilih ya yang menjadi merah gitu ya. Nah itu juga merah ya, tapi bukan pohon itu, besi ya, karaten. Ya ini ya, tuh ya, bunganya pada kuning-kuning teman-teman ya. Seperti pohon cemara tapi bunga ya. Nah ini terus ke sana pantai teman-teman ya. Oh, airnya sedang surut teman-teman. Biasanya di pasirnya tuh suka ada kerang bambu itu teman-teman yang mecungul gitu, twil gitu. Sampean makan mentah juga enak, bergizi malah. Ya
Justru pesonanya di situ ya teman-teman, karena pantainya sepi, jadi itu lebih tenang ya, lebih damai, enak buat menikmati hari ya sendirian, enak teman-teman. Lagian sampean sendiri tuh sebenarnya nggak sendiri teman-teman. Ada tubuh sampean, ada pikiran sampean ya, ada perasaan sampean. Yang suka ngoceh-ngoceh ini kan pikiran saya ini ya. Cuma ya saya sadari saya lagi ngoceh gitu. Udah kayak burung aja yang ngoceh. Ya sambil ke pantai ya, saya mau bahas ya teman-teman ya tentang puasa di Jepang. Pastikan teman-teman kan nanti kan selalu mikir ya, overthinking ya. Duh nanti di Jepang gimana nih mas? Duh nanti aku di Jepang gimana ya? Gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak boleh puasa gitu. Kata siapa gak boleh puasa? Perusahaan tuh bilang kayak gitu karena seringkali itu yang puasa malah pada kaget ya, nggak dilatih. Makanya bisa mungkin kalau misalkan nanti yang muslim ya, nanti menjelang bulan misalkan menjalani bulan Ramadan di Jepang, ya sampean latih sering-sering puasa di Indonesia. Jangan sampean usum-usuman di Indonesia nggak pernah puasa, di Jepang sok-sokan puasa biar dibilang alim gitu ya, jangan. Kalau memang niatnya puasa ya sampean sudah sering puasa di Indonesia ya insya Allah di Jepang nggak masalah walaupun kerja. Nggak dilarang di perusahaan itu, asalkan kerjanya sampean tuh nggak terganggu ya, bener ya gitu loh. Jangan gara-gara puasa terus sampean malah sakit, kerjanya nggak fokus gitu, itu yang nggak boleh. Nah, berdasarkan pengalaman saya tiap hari puasa teman-teman. Cuman ya masih minum, nggak makan saya tuh. Durasi bisa 14-17 jam. Kalau puasa biasa kan 13 jaman ya, dari subuh sampai maghrib. Saya malah kadang 23 jam sekarang. Makan sekali doang kalau malam ya. Cuma makannya banyak pas malam itu. Terakhir saya makan jam 8 malam ya, semalam ya, itu daging setengah kilo, terus masih ada kentang, tak habisin ya kentangnya, kentang 3 biji. Udah itu aja. Itu banyak teman-teman, saya makan tuh pelan-pelan ya, tak nikmati sampai saya ngantuk-ngantuk teman-teman ya. Habis makan saya malah ketiduran teman-teman. Bangun-bangun jam 3 pagi. Itu tidur jam 8, habis makan ya tidur setengah 9-an ya. Bangun jam 3 pagi tadi. Nanti saya mulai makan paling jam 8 apa jam 9 apa jam 12. Kalau kerja pasti jam 12 kan. Jam 12 kan berarti 16 jam ya teman-teman ya. Ini paling ntar saya makan jam 8, jam 9. Soalnya saya tadi udah masak ya, udah bekel ya. Bekel telur 5 butir, terus udah tak rebus ya. Jadi bangun pagi saya masak telur 5 butir, daging ayam, tak kukus ya. Daging ayam itu setengah kilo ya, tak potong dadu-dadu kecil, terus sama kentang 3 biji ya. Kentang tuh istilahnya apa sih, biji, buah, apa sih? Buah tapi bukan, sayur tapi kayaknya buah gitu ya, bingung malah. Ya 3 buah ya kentangnya ya. Itu tak kukus kentang sama ayam, terus tak bekel. Soalnya saya kalau libur tuh jalan-jalan teman-teman ya, jauh. Ya masih di
Rute Tekikang ya, jadi gratis ya, nggak bayar. Nah, kan dibayarin perusahaan gitu teman-teman ya. Oh, sepi teman-teman di sini tuh enaknya gitu ya. Serasa tuh pantai ini milik sampean seorang ya. Sampeanlah pemilik alam semesta ini ya. Loh, nggak bukan orang kaya tuh gimana? Sampean sendiri yang di sini ya. Ini sampean orang terkaya di Jepang ini ya. Yang nggak usah kerja banting tulang ngumpulin uang, pergi pagi pulang pagi ya, uangnya malah nggak kumpul-kumpul ya, cuma buat beli barang supaya bisa bahagia. Nah ini tinggal nikmatin aja ya, di sini udah ada alam yang indah, udara yang sejuk dan segar ya, alhamdulillah ya. Tinggal lo udah dikasih sama Gusti Allah sampean ya, tinggal terima ya, terima kasih gitu. Jadi banyak-banyakin berterima kasih, bersyukur, makasih ya Allah ya Tuhan, kan gitu. Terima kasih semesta ya. Setelah berterima kasih ya sampean nikmati ya. Setelah menikmati ya sampean memberi apa? Memberi perhatian, kasih sayang ya kepada alam, dijaga, dirawat. Ya diajak ngobrol ini ya, tumbuh-tumbuhan ya. Makasih tumbuhan gitu. Gitu soalnya kalau libur ini ya seharian saya pasti jalan-jalan. Sana bisa, kesini juga bisa, mau yang mana? Saya suka ya pohon ini tuh, kayak dia tuh kayak lukisan ya, kayak dikuas gitu ya, daunnya itu ya, keren lah. Nah balik lagi topik ya, tentang puasa ya. Jadi di perusahaan Jepang tidak ada larangan untuk berpuasa sebenarnya teman-teman, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Ya sampean latih ya gitu, mental sampean. Terus saya puasa nggak makan teman-teman 23 jam loh. Pernah kalau yang misalkan saya puasa weton ya, itu 24 jam loh. Jadi sebelum maghrib itu saya sahur ya. Nanti bukanya sesudah maghrib besoknya ya. Kan 24 jam itu nggak makan nggak minum ya. Kerja lembur ya. Ya nggak apa-apa ya, kerjaan malah energinya banyak ya. Soalnya ketika sampean nggak makan kan, tubuh sampean nggak capek teman-teman. Soalnya yang paling banyak menguras energi itu mikir ya, overthinking sama pencernaan ya. Saat tubuh sampean mencerna itu energinya tuh butuh banyak teman-teman, buat mencerna makanan doang itu. Sampean sehari mau makan terus ya, tubuh sampean gampang capek ya. Ya anjing ya dilarang masuk ya. Untungnya saya bukan anjing ya. Itu teman-teman ya. Jadi gak apa-apa ya, puasa itu sehat malah ya, menyehatkan tubuh. Jadi kalau sampean tahu kan ya, ada tokoh-tokoh yang berkarismatik ya, yang terkemuka ya, seperti Buddha Gautama ya. Itu Buddha itu kan
Siddhartha Gautama itu kan beliau ya puasa itu nggak makan bertahun-tahun ya, tapi masih hidup ya. Sampai badannya tinggal tulang sama kulit teman-teman. Cuma akhirnya dia berhenti ya, jadi nggak ingin menyiksa juga ya, jadi puasa ya nggak terlalu nemen-nemen sampean ya. Ya ada lah, maksudnya ya tokoh-tokoh yang sampai sekarang namanya selalu dikenang ya. Buddha, Siddhartha Gautama, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad ya puasa di hari lahirnya ya, hari Senin Kamis. Nabi Daud alaihissalam ya juga ya, semoga Tuhan selalu merahmati ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Daud alaihissalam. Ya nggak usah jauh-jauh sampai Nabi teman-teman ya. Jadi kalau di tempat kelahiran saya kan Pati teman-teman ya. Di Pati itu ada namanya Mbah Mutamakin teman-teman ya. Mbah Mutamakin ya, beliau nggak ngomong kalau dia itu wali, yang enggak ya. Justru orang-orang yang dia itu sebenarnya wali ya malah humble, nggak ngaku wali ya teman-teman. Jadi kalau sampean ada orang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku nabi ya sampean pertanyakan ya, dia itu beneran wali apa nabi beneran gitu apa bukan kan gitu. Mbah Ahmad Mutamakin ya, jadi namanya itu Mbah Ahmad Mutamakin itu dia itu jadi tokoh agama ya, Sufi ya, jadi alirannya Sufi ya teman-teman ya. Dia setelah belajar dari Timur Tengah ya kembali ke Pati, tepatnya di Kajen ya teman-teman ya, daerah Kajen. Di sana menyebarkan ya, mengajarkan ajaran agama Islam ya. Ya ini yang buat non muslim ya boleh nyimak ya. Enggak, saya tuh enggak mandang mau muslim mau non muslim tuh semua sama aja teman-teman. Yang penting akhlak sampean baik ya, mau enggak ada agama juga enggak apa-apa, yang penting alam sampean baik, akhlak sampean baik, enggak merusak semesta ini ya, enggak merusak alam lingkungan. Mbah Mutamakin ini juga puasa teman-teman. Ceritanya dulu itu Mbah Mutamakin tuh ingin tirakat ya, jadi menjalani tirakat tuh kayak sampean bertekad untuk melakukan sesuatu ya dengan prihatin ya, keprihatinan ya. Jadi tirakatnya beliau ini ya nggak makan minum ya, jadi puasa selama 40 hari teman-teman. Bayangin ya, full 40 hari nggak makan nggak minum tuh kayak gimana rasanya ya. Mbah-mbah kita loh hebat-hebat loh, leluhur-leluhur kita itu ya. Ya kita harus banyak belajar ya dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi 40 hari itu nggak makan Mbah Mutamakin, nggak minum ya, puasa. Nah di hari terakhirnya, di hari ke-40-nya ya, pas mau buka itu beliau menyuruh istrinya masak makanan yang paling enak ya, yang biasa disenengin Mbah Mutamakin ya, masakan paling enak. Pas masakannya sudah matang itu Mbah Mutamakin menyuruh istrinya untuk dirinya itu diikat ya, jadi menyuruh istrinya untuk mengikat beliau ya di tiang ya, jadi duduk di tiang, tangannya diikat ya di situ. Terus makanan yang udah matang itu, yang aromanya enak itu ya, suruh taruh di depannya Mbah Mutamakin ya. Karena sudah lama kan nggak makan nggak minum ya, itu hawa nafsunya kan ingin sekali ya untuk makan ya. Ya itu ya pikiran dan perasaan kita teman-teman ya. Karena udah saking nggak kuatnya, akhirnya dari tubuh Mbah Mutamakin tuh keluar 2 ekor anjing teman-teman ya, makan makanan itu ya. Itu perwujudan dari hawa nafsunya beliau ya.
Jadi ceritanya seperti itu ya. Nah, pas anjingnya sudah makan itu ya, masakan itu ya, mau balik lagi sama Mbah Mutamakin, ditolak ya, nggak boleh ya. Akhirnya ya anjingnya kan warnanya hitam ya. Akhirnya anjingnya itu dipelihara ya. Dikasih nama malah, 2 anjing itu namanya Abdul Qohar dan Komarudin ya. Kalau teman-teman ada yang namanya itu ya jangan tersinggung ya, ini sesuai, saya cuma menceritakan saja ya, ceritanya seperti itu. Jadi kisah-kisah legenda zaman mbah-mbah kita dulu itu ya hebat-hebat loh. Mbah Mutamakin itu ini teman-teman ya, ternyata itu mbah buyutnya Mbah Gus Dur ya. Jadi Mbah Gus Dur ini presiden kita ya, presiden ketiga kita ya, presiden keempat kita ya, Mbah Gus Dur ya, Yondaime ya. OKG keempat ya, Yondaime. Mbah Gus Dur ini cicitnya ya Mbah Mutamakin ya, gitu teman-teman ya. Mbah Gus Dur itu juga wali teman-teman ya, waliullah ya. Kan pernah juga ada presenter Metro itu yang cerita ya, dia mewawancarai Mbah Gus Dur di hari Jumat ya. Nggak sholat Jumat, tapi temennya presenter Metro TV itu ngomong dia tuh di hari yang sama itu lagi sholat Jumat bareng Mbah Gus Dur ya. Mbah Gus Durnya tuh yang ngimami malah. Gimana gitu juga karomahnya ya kalau sudah orang-orang seperti itu ya. Beliau itu ya sudah pasrah ya, pasrah nerima ya gitu. Jadi ya enggak, ya semesta ya pasti ini ya, Gusti Allah ya pasti ini ya, sayang ya sama orang-orang seperti itu. Ya kalau saya cuma manusia biasa teman-teman, yang nggak ada karomah apa-apa. Cuma ya sebagai manusia biasa saya ya mencoba untuk lebih baik dari sebelumnya ya mencontoh ya suri tauladan ya, kayak Mbah Mutamakin kan yang dari Pati ya, yang saya hormati ya, semoga Allah selalu merahmati ya Mbah Mutamakin, Mbah Gus Dur ya gitu. Loh, salah satu sunan kita ya, Mbah Sunan Kalijaga itu kan sebelum jadi muridnya Mbah siapa ya, Sunan siapa ya, itu sebelum diangkat sama Sunan Ampel ya kalau nggak salah ya, nggak tahu saya Sunan siapa, pokoknya sebelum diangkat murid kan disuruh diem dulu teman-teman di pinggir, diceritanya sih di pinggir kali ya, makanya namanya Sunan Kalijaga. Berdiam diri itu kan beliau kan ya diam ya, mengamati pikiran dan perasaannya teman. Diam nggak ngapa-ngapain, udah cuma menyadari aja pikiran dan perasaan gitu teman-teman. Nggak tahu apakah diam itu selama berapa bulan terus nggak makan nggak minum ya. Kalau nggak makan nggak minum kan berarti puasa juga teman-teman. Ya seperti itu ya manfaat puasa teman-teman ya. Banyak tokoh-tokoh leluhur-leluhur kita ya zaman dulu itu yang selalu puasa. Bagi kalau yang orang Jawa ya itu kan pasti nggak asing ya dengan tirakat ya, poso ngebleng yang nggak makan nggak minum berhari-hari teman-teman ya, seminggu, 3 minggu, sebulan bahkan ada ya. Cuma sampean ya jangan maksain ya, kalau emang sampean orangnya aktif kerjanya fisik, kalau seminggu full nggak makan ya nggak makan nggak minum yang ngeri teman-teman ya. Soalnya kan kita sudah sering terpapar racun-racun teman-teman. Jadi ya bertahap, coba 3 hari dulu, ntar sehari dulu lah, sehari nggak makan nggak minum. Ntar kalau kuat coba 2 hari, terus 3 hari. Tapi bahaya, nggak tahu sih. Ada yang bilang bahaya ya kalau nggak minum itu
selama lebih dari 24 jam tuh bisa bahaya. Ya coba nggak makan aja lah ya, sampean masih minum itu masih aman. Ada yang sebulan ya nggak makannya minum doang gitu teman-teman ya. Yang penting asupan minumnya sampean masih minum, jadi tubuh itu terhidrasi ya teman-teman ya. Nah, kalau dehidrasi kan bahaya teman-teman. Sambil jalan teman-teman yuk, jalan-jalan ya. Itu yang ada jogging ya kayak gitu ya, paling 1-2 orang olahraga kayak gitu. Nah terus banyak kan ya tokoh-tokoh yang harum namanya ya, nggak hilang ditelan zaman, selalu dikenang ya sama khususnya ya umat-umat muslim ya. Banyak dari mereka yang tirakatnya tuh puasa teman-teman. Nah kalau dari sisi sains ya, sisi ilmu ya, ilmiah ya, itu kalau teman-teman puasa ya, kalau sampean puasa itu sebenarnya ya mengistirahatkan ya usus, lambung ya dari mencerna makanan teman-teman. Jadi bakteri-bakteri sampean ya itu ya enggak kerja rodi terus ya, kasihan ya. Terus liver sampean ya, liver apa pankreas ya, pankreas sampean enggak kerja keras, harus ngeluarin hormon insulin ya, karena sampean masukin gula-gula ya, karbo-karbo itu ke dalam tubuh sampean. Jadi beristirahat organ-organ tubuh teman-teman, mereka berterima kasih sama sampean karena sampean sudah puasa, gak makan. Nah kalau puasa sampean itu nanti lemaknya terpakai teman-teman. Jadi ketika sampean gak masukin makanan ya di 12 jam pertama apa ya, 12 jam pertama nanti lemak-lemak sampean itu dipakai ya, mulai dipakai. Kalau kurang 12 jam biasanya masih pakai energi dari gula-gula yang sampean makan ya, karbo-karbo itu ya. Lalu kalau gula-gula itu yang manis-manis kan langsung nggak dicerna, itu langsung diserap teman-teman. Nah itu langsung bisa dipakai buat energi teman-teman ya. Cuman kalau kebanyakan ya nanti jatuhnya jadi lemak teman-teman ya. Nah, terima kasih Popo Ongkoso, terlihat ya. Ini saya menatap langsung matahari teman-teman ya. Bener ya kata orang Jepang ya, kalau di musim gugur tuh mataharinya bisa ditatap langsung ya. Enak ya. Tuh nanti lemak-lemak sampean dipakai ya, jadinya sampean enteng gitu ya, badannya tuh nggak gampang sakit, nggak kadang kan badan kalau habis makan yang manis-manis kan terus ngilu-ngilu gitu teman-teman ya. Nah gitu nggak gampang terkena peradangan gitu teman-teman. Saya sih ulang air dulu teman-teman ya. Ini cuman bawa botol kosong saya. Pokoknya air bersih yang langsung diminum banyak di sini teman-teman. Tinggal ngambil, nggak usah beli galon isi ulang ya, angkat-angkat berat. Galon isi ulang berapa sekarang teman-teman? Ya pasti kan sampai minumnya galon aqua ya 20.000 berapa ya. Sini tinggal ngecor di situ yang ngecong air di situ teman-teman. Pokoknya ada burung teman-teman ya, lagi nongkrong dia. Jadi gitu teman-teman ya, sampean
bakal energinya lebih kuat ya, karena tubuh tuh pinter ya, dia mencari sumber energi. Misalkan gula, karbo sampai makannya sudah habis ya, dia ngambilnya di lemak ya, lemak-lemak di dalam sel-sel tubuh sampean. Biasanya saya tiduran di situ teman-teman ya, dulu ya. Situ kan tuh kayak rumah ya, pohonnya ya, mentiung gitu, sambil lihat lautan lepas ini ya, gitu. Sini enak, anginnya tuh nggak kencang teman-teman ya. Kalau di Inage Kaigang tuh ya, pantai Inage tuh anginnya kencang gitu, dingin. Kalau ini enggak ya, tenang anginnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah lemak-lemak sampean ya dipakai ya, nanti kalau sampean sudah masuk ke 17 jam ya nggak makan ya, terjadi proses autofagi teman-teman ya. Jadi tubuh sampean tuh udah bingung nih, tuh nyari di mana lagi nih, lemak udah tak pakai ya, aku pakai apa ya gitu. Terus dia nyari sel-sel tubuh yang udah mati, sel-sel tubuh yang rusak, sama sel-sel kuman ya, virus-virus itu dipakai teman-teman ya. Yang virusnya udah masuk pengen bikin penyakit malah dipakai buat dijadiin tenaga, energi ya. Gitu teman-teman. Jadi sampean bisa sembuh dari sakit ya, nggak gampang sakit. Sel-sel tubuh sampean dipakai buat menjadi energi, tenaga ya, didaur ulang. Nanti diganti pas saat sampean berbuka itu ya, dengan makanan-makanan yang baik dan sehat. Nanti sel tubuh yang rusak diganti dengan yang baru. Jadi sampean sel-sel tubuh sampean tuh diremajakan ya. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak gampang sakit karena virus-virus dan kuman-kuman pada dimakan ya sama tubuh sampean untuk dirubah menjadi energi, tenaga teman-teman ya. Gitu. Itu di 17 jam pertama ya, sampai maksimal 72 jam ya. 3 hari nggak makan tuh proses autofagi itu berjalan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang diganti bukan sel-sel tubuh doang ya, sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel otak juga teman-teman. Jadi sampean nggak gampang pikun ya, soalnya sel-sel otaknya itu diganti yang rusak-rusak. Ini buah apa ya? Kayak anggur ya. Banyak teman-teman. Oh. Berry apa ya? Saya nggak berani makan teman-teman, takut keracunan nanti. Ini juga banyak nih. Ini yang belum matang kali ya, masih hijau. Ini udah ungu semua. Keras teman-teman, kulit, bukan anggur ya. Jadi gitu teman-teman ya. Sel otak juga, jadi sampean nggak gampang lupa, nggak gampang pikun ya. Pikiran sampean tajam ya, jadi ada aja ya ide-ide brilian yang muncul gitu teman-teman. Sampean belajar juga cepet ya, nggak gampang lupa, cepat masuknya gitu, cepat paham teman-teman ya. Nah gimana nggak cepat orang sel-sel tubuh dan sel otak yang rusak dipakai ya, terus sampean makan makanan yang bergizi, pas bukanya itu diganti sama sel-sel tubuh yang baru ya, sel otak yang baru ya. Yaitu sampean makannya yang protein ya. Jadi daging ayam, telur ayam direbus, daging ayam dikukus ya.
yang alami gitu teman-teman ya. Jadi tubuh tuh seneng ya. Ya ini tempat duduknya bagus teman-teman ya. Ada kucingnya. Kucing hutan ini teman-teman, gede. Tapi itunya ya, telinganya tuh borokan, kasihan teman-teman. Ya jadi gitu teman-teman ya. Tak duduk lah. Itu ada yang mau mancing teman-teman. Makanya kan banyak yang bilang ya, penelitian bahwa orang yang berpuasa itu lebih cepat ini ya menangkap ya, dan misalkan ada yang ujian ya, yang berpuasa itu nilainya lebih baik daripada yang nggak puasa, seperti itu. Itu sih penelitian di berita-berita seperti itu ya, saya dengar gitu ya. Logikanya ya karena itu teman-teman ya, saat proses puasa kan ada namanya autofagi itu ya. Jadi sel otak yang rusak itu dipakai untuk tenaga, nanti diganti sama yang baru. Nah ketika sampean puasa itu juga ya, terus sampean tetap latihan ya, olahraga itu nanti juga ada manfaat juga ya. Jadi sampean nanti ada memunculkan namanya itu hormon pertumbuhan teman-teman ya, human growth hormone HGH. Jadi sampean nggak perlu konsumsi steroid atau suntik hormon growth hormone itu ya, mahal itu, bahaya, malah nanti nggak alami. Sampean cukup puasa ya, nanti bisa menghasilkan hormon itu ya, untuk memperbesar otot ya, jadi tambah kuat. Ketika otot kuat, tulang pun menjadi kuat, jadi nggak gampang osteoporosis. Sampai ketika tua ya nggak gampang patah tulang gitu. Jadi tetap bisa beraktivitas dengan normal teman-teman. Cucu-cucu sampean nanti sampean bisa gendong gitu kan, enak sampean ya, nggak ringkih gitu teman-teman ya. Nah mau akeh apa ceng? Garuk-garuk itu teman-teman. Jadi kan ada yang bilang kalau misalkan umur 25 ke atas itu udah nggak bisa tinggi ya. Nah sampean kalau puasa nanti kan bisa muncul menghasilkan hormon pertumbuhan, tinggi sampean masih bisa lebih tinggi lagi ya gitu dengan puasa. Dan tentunya ya sampean tetap exercise ya, tetap coba nanti pull up gitu, nanti ya bisa lebih tinggi lagi ya gitu kan, ada hormon pertumbuhannya akan menghasilkan gitu. Jadi nggak terbatas oleh umur gitu teman-teman. Oh, itu pesawat ke arah Pati apa Cilacap ya. Ya itu ya teman-teman ya, manfaatnya ada memunculkan hormon pertumbuhan. Terus manfaat yang lain ya, dan ini adalah inti ya dari segala inti puasa teman-teman ya, supaya sampean bisa menjadi supir ya, pengendali dari pikiran sampean ya, perasaan sampean, tubuh sampean kan. Pastikan sampean pas nggak makan itu kan pasti lapar banget ya. Pikiran sampean kan pasti selalu
membujuk rayu ya dengan rayuan gombal ya gitu ya. Udah ayo makan, ayo kita makan aja yang manis-manis enak itu loh. Wah, makan rendang yuk, kayak enak banget pakai nasi hangat-hangat ya. Kalau enggak udah goreng ikan teri, nanti kita bikin sambal hijau ya yang enak, kasih gula, kasih garam ya, campur ya, ulek sambal hijau. Makannya pakai nasi hangat. Apalagi kan mendung-mendung gini kan dinginnya, enak itu. Ayo kita makan ya. Gas gitu kan. Cuma sampean ya bilang nolak. No ya, no pikiran. Gak. Aku nggak akan makan itu ya, karena itu nggak baik untuk tubuhku. Saya sedang puasa supaya tubuh ini bisa meremajakan ya dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri ya dari segala penyakit ya yang mengganggu kenikmatan hidup sampean. Loh, kalau sampean sakit kan sampean nggak bisa menikmati hidup, teman-teman. Loh, bisa jalan-jalan kayak gini nikmat, teman-teman. Loh, bisa jalan kaki kayak gini. Loh, sampean lihat tuh orang-orang yang sudah sakit terbaring di rumah sakit tuh, mereka ingin sekali ya bisa jalan-jalan di sini ya, menikmati bumi pertiwi ini ya, ibu kita ya. Menikmati hidup ini, udara segar, pemandangan yang indah loh, teman-teman loh. Ini tuh tak terharga nilainya, teman-teman loh, kemewahan termewah lah. Kalau sampean di rumah sakit, di kamar, di bilik kan ya bosen, teman-teman ya, di kotak gitu ya. Sini sampean bebas ya, freedom. Itu banyak burung-burung tuh pada ngelangi tuh, pada berenang tuh. Tak naik apa ya? Siji, loro, telu. Ya, kayak gini tuh sampean bisa naik kayak tadi kan. Kalau nggak sampean sehat tuh ya nggak bisa toh. Loh, kalau sakit parah nggak bisa jalan kan, nggak bisa melakukan aktivitas itu, teman-teman. Makanya bersyukur ya, terima kasih ya, saya masih bisa jalan kaki, alhamdulillah. Gitu, banyak banget tuh ya, burung-burungnya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman ya, intinya ya kita bisa menyadari ya tubuh ini, pikiran dan perasaan ya. Ketika sudah mulai ngompor-ngompori ya kita untuk melakukan aktivitas yang ya seharusnya kan kita inginnya ya, ingin kan pikiran ya, ingin yang enak-enak ya. Sesuatu yang enak-enak tuh sebenarnya baliknya kan ya ada nggak enaknya juga, teman-teman ya. Sampean makan gula, makan nasi kebanyakan ya lama-lama ya lemes ya badannya ya. Jadi kayak disuntik narkoba ya, sampai langsung fly ya, terbang ya. Terbang sampeannya kadar gulanya ya, insulin sampean langsung kerja rodi ya buat nurunin kadar gula itu ya. Begitu udah turun sampean ngedrop ya, sakau ya, pengen, aduh aku pengen tak suntik narkoba lagi ya. Mana gula, aku pengen tak suntik gula ya, biar langsung nembak dopamin di otak sampean ya, langsung sampean ngefly lagi ya, gitu ya, naik turun akhirnya moodnya nggak stabil. Nah, dengan puasa ini sampean bisa memiliki mental clarity ya, gila biasanya mental clarity. Jadi kejernihan mental gitu, teman-teman ya, sampean tuh nggak terombang-ambing sama pikiran dan perasaan sampean. Sampean bisa tahu, oh saya lagi lapar, oh iya ya, tak minum lagi tuh kan. Masih aman kok, aku kadar lemaknya masih aman gitu, nggak usah khawatir. Justru malah kuat, teman-teman loh. Kalau kita puasa tuh energinya pirang-pirang ya, pirang-pirang apa ya, energinya tuh banyak ya. Sampean kerja tuh nggak capek, nggak ngantukan yang pasti ya. Sampean kalau habis makan kan ngantuk langsung gitu, gara-gara hormon insulin sampean bekerja keras ya buat nurunin kadar gula sampean itu ya.
Itu teman-teman, jadi untuk bisa menyadari ya, untuk sampean bisa menjadi sopir ya atas pikiran, perasaan dan tubuh sampean gitu. Lo kalau sampean disopir sama pikiran, perasaan, tubuh sampean yang ngeri teman-teman. Pikiran sampean bawa mobil terjun dari tebing curam lah, sampean jadi penumpang ngeri, sampean cuma ngikutin pikiran aja ya, nggak ada apa, nggak bisa untuk bilang no ya ke pikiran ya. Sampean turuti terus pikiran sampean ya, akhirnya nggak genah hidupnya gitu. Nah itu manfaat lain ya, kita nggak gampang sakit teman-teman ya. Dengan berpuasa kan kadar gula kita kan turun ya. Kita juga menjadi apa namanya, sensitif ya terhadap insulin ya gitu, insulin sensitif ya. Jadi insulin itu nggak bekerja keras ya. Kalau sampai udah resisten sama insulin ya ngeri ya, nanti penyakit diabetes ya menyerang. Wah, kalau udah penyakit diabetes ngeri teman-teman ya, bisa komplikasi ke segala penyakit teman-teman ya. Jadi rajanya penyakit ya, diabetes itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain. Makanya nanti kalau udah kena diabetes mas sampean nggak bisa makan yang manis-manis sudah sama sekali ya gitu. Dan itu lebih berat ya, mending sekarang jadi sampean latih ya makan gula-gula, karbo itu dihindari ya. Makan yang protein, sayur-sayur tuh pun manis alami ya, buah-buah yang nggak terlalu manis kayak apel, jeruk, itu kan bagus. Sama sering makan berserat ya, kayak fermentasi tuh kayak natto itu loh, enak. Ada vitamin K2-nya buat menghilangkan plak dalam pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah sampean kayak jalan tol ya, darah tuh lancar, bisa mendistribusikan gizi-gizi dari makanan yang kita konsumsi ya ke seluruh sel-sel dan jaringan-jaringan tubuh teman-teman. Ya itu teman-teman ya. Dan sampean nggak usah takut kurus ya, ntar puasa aku kering mas, ntar aku nggak menarik di mata para wanita. Lah apa meneh? Gak teman-teman, kan sampean nanti kalau puasa kan mengaktifkan human growth hormone ya, jadi hormon pertumbuhan ya. Ketika sampean puasa dan exercise ya, latihan beban ya, bobot sampean malah nambah teman-teman. Saya makan sehari sekali ya, bobot saya nambah ya, dari 56 jadi 60 kilo, nambah 4 kilo dalam 2 minggu. Makan sehari sekali ya, tapi sekali makan banyak dagingnya, gak eman-eman gitu teman-teman. Karena dagingnya juga murah di sini kan, mumpung lagi murah ya tak makan yang banyak. Dan diprosesnya tuh nggak digoreng-goreng, nggak di apa namanya itulah pakai minyak sayur digoreng sampai gosong gitu ya, sampai lama. Enggak, masaknya cuma tak kukus ya 15 menit udah tak makan, itu udah enak rasanya. Biasanya sama sayur kol ya, sayur kol dikukus 7 menit udah enak teman-teman, udah empuk, rasanya pun manis gitu. Karena jadi lidah tuh nanti sampean kalau sering puasa ya udah nggak makan gula, karbohidrat ya, tepung-tepung itu, lidah sampean tuh balik ke pengaturan awal ya. Jadi walaupun makan masakan yang alami, manisnya tetap terasa ya, kayak wortel tuh manisnya enak rasanya, padahal cuma tak kukus, kentang, terus sayur kol itu. Kentang cuma pas lagi murah doang ya, pas lagi mahal saya nggak beli ya, jadi makanya cuma daging ayam sama sayur kol udah gitu. Enak teman-teman. Jadi ya tetap bisa merasakan manis ya, daripada nanti sampai udah kena diabetes sama sekali nggak bisa merasakan manis ya. Tetap bisa merasakan manis dari makanan-makanan alami ya.
dan juga merasakan manfaat ya. Jadi tubuh tuh rasanya enak, enteng loh teman-teman. Kalau habis makan natto tuh saya enteng teman-teman, rasanya tuh enak di perut tuh, soalnya kan bakteri suka ya sama makanan fermentasi, sama serat-serat dari sayur itu enak. Saya makan, habis makan daging tak kukus, sayur tak kukus, enak rasanya teman-teman ya. Jadi tubuh saya tuh kayak selaras ya sama semesta ini gitu. Apa meneh ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Banyak ya manfaat puasa. Terus dengan sel-sel tubuh sampean sering diganti sama yang baru ya. Jadi sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel otak yang rusak didaur ulang. Ya sampean selain pikirannya jadi lebih tajam, tubuh sampean jadi lebih awet muda teman-teman ya. Jadi radikal-radikal bebas itu pada dimakan sama tubuh ya. Bakteri, virus, sel-sel tubuh rusak diganti sama sel tubuh yang baru ya, dengan sampean mengkonsumsikan protein ya yang alami, daging-daging yang diproses dengan dikukus kayak gitu ya. Jangan dimasak neko-neko ya, direndang sampai berjam-jam, ini ya udah hilang gizinya teman-teman ya, karena terlalu panas ya. Apalagi pakai minyak ya, omega 6 itu bisa menambah penumpukan plak di pembuluh darah ya, resiko serangan jantung dan stroke teman-teman ya. Udah stroke kan nanti lumpuh teman-teman ya. Syukur-syukur nggak meninggal ya. Kalau nggak meninggal biasanya lumpuh teman-teman ya, nggak bisa jalan kaki kayak gini ya, udah di kursi roda kalau nggak terbaring di kasur ya di rumah sakit. Ya udah itu aja teman-teman ya, manfaat dari puasa ya, khususnya yang sampean berada di Jepang ya. Gak usah takut, puasa-puasa aja ya. Tuh. Nanti kalau bulan Ramadan datang ya puasa full ya, gak bolong. Ya sampean latih terus ya, berlatih ya. Saya malah nggak ada bulan Ramadan ya tetap puasa teman-teman ya. Nggak makan tapi masih minumnya air putih. Pokoknya yang nggak manis-manis ya, air cuka apel, air putih, air teh yang nggak pakai gula, kopi yang nggak pakai gula gitu. Ya udah itu aja teman-teman ya, semoga info tentang puasa ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat ya, bahagia, damai ya, dan sejahtera selalu ya. Hidupnya adem, ayem, tentrem ya. Gemah ripah loh Cinawi, amin.